Sektor pertanian penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi produksi lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52%. Dalam konteks pertanian sempit, pertumbuhan PBD yang berasal dari pertanian, peternakan, dan jasa pertanian tercatat naik 13,60% pada kuartal 1 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PBD nasional. Pertumbuhan PBD terbesar di sektor pertanian dicapai oleh subsektor tanaman pangan yang tumbuh 42,26%. Sementara itu, kontribusi PBD pertanian triwulan 1 2025 masih dijuarai oleh subsektor perkebunan dengan share 42,14%. Di balik setiap butir nasi yang kita makan, ada keringat dan perjuangan para petani. Mereka bekerja sejak pagi, menanam, merawat, dan melindungi tanaman dari serangan hama. Salah satu senjata yang mereka gunakan adalah pestisida, cairan kimia yang kuat untuk membunuh serangga, jamur, dan gulma. Tapi tahukah kita, senjata itu bisa jadi bumerang. Tanpa perlindungan yang memadai, pestisida bisa menjadi racun yang perlahan merusak tubuh petani itu sendiri. Setiap kali menyemprot tanpa masker, tanpa sarung tangan, atau tanpa pakaian pelindung, partikel halus pestisida dapat masuk ke tubuh, melalui kulit, mata, dan yang paling berbahaya, melalui napas. Dalam jangka pendek, mereka mungkin hanya merasa pusing, batuk, atau sesak. Tapi dalam jangka panjang, paparan pestisida bisa menyebabkan penyakit paru-paru kronis, kerusakan saraf, bahkan kanker. Ini bukan cerita satu atau dua orang. Ini adalah kenyataan yang dihadapi ribuan petani di Indonesia. Sudah saatnya kita membuka mata. Keselamatan petani adalah tanggung jawab kita semua. Karena tanpa petani yang sehat, tak ada pangan yang kuat. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama yang merusak tanaman, hewan ternak, atau lingkungan. Kata pestisida berasal dari dua kata, pest, yang berarti hama, dan cida yang berarti pembunuh. Jadi secara sederhana, pestisida adalah pembunuh hama. Ada beberapa jenis pestisida, tergantung pada sasaran yang ingin dikendalikan. Insektisida untuk membunuh serangga, herbisida untuk memberantas gulma atau rumput liar, fungisida untuk mengatasi jamur, dan rodentisida untuk mengendalikan tikus. Pestisida memang membantu meningkatkan hasil panen dan melindungi tanaman dari kerusakan. Namun, banyak dari zat ini mengandung bahan beracun, yang juga berbahaya bagi manusia, hewan, dan lingkungan jika digunakan sembarangan. Itulah mengapa penggunaan pestisida harus dilakukan dengan bijak, sesuai petunjuk, dan disertai dengan perlindungan yang cukup. Karena yang tampak membantu di satu sisi, bisa menjadi ancaman di sisi lain jika kita tidak hati-hati. Saat menyemprot pestisida tanpa alat pelindung, partikel halus pestisida bisa masuk ke dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Tahukah Anda, jumlah tenaga kerja di Indonesia saat ini meningkat hingga 124 juta orang. Dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 31,7 juta orang. Di sektor tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang mengandalkan pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tanaman terkena hama. Tercatat dari tahun 1998 hingga tahun 2000, pengguna pestisida oleh petani di Indonesia mencapai hingga 17.977,2 ton. Sebaik-baiknya pestisida yang sangat bermanfaat meningkatkan hasil panen para petani itu, tetaplah memiliki resiko yang terkadang dikesampingkan oleh petani-petani kita. Data dari WHO, pestisida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Bahkan angka kematian karenanya sekitar 2 juta orang per tahun. Dampak bahaya dari bahan kimia ini adalah menyerang kesehatan syaraf, mata, pernafasan, reproduksi, penyebab kanker, dan yang paling sering terpapar adalah bagian kulit. Cipratan dari pestisida dapat menyebabkan reaksi alergi kulit, iritasi kulit, kelainan kuku, juga dapat menyebabkan kulit terbakar jika terkena paparan dalam jangka panjang dan berulang. Gangguan saraf seperti yang ditandai dengan nyeri, kesemutan, kram otot, dan gangguan mata berupa iritasi mata. Kecamatan Ngablak di Kabupaten Magelang merupakan salah satu lokasi binaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas
dan jumlah petani yang banyak. Tingkat pencemaran pestisida di desa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD yang benar dan lengkap dapat menjadi solusi mencegah dampak dari bahan kimia berbahaya satu ini menyebar semakin luas. Selama ini, petani kita kebanyakan mencampur pestisida tanpa menggunakan sarung tangan karet, tidak membaca instruksi sebelumnya, dan hanya menggunakan kaos lengan terbuka serta tidak menggunakan masker. Petani juga terkadang menyimpan pestisida di dalam ruangan menjadi satu dengan bahan keseharian lain, bahkan di dekat bahan masakan. Saat proses penyemprotan, tanpa melihat kondisi dan langsung saja menyemprot. Bahkan, tidak jarang di antara mereka yang mencampur pestisida di sekitar sungai, yang dikhawatirkan akan mencemari air sungai. Kebiasaan ini harus kita perbaiki. Mari, mulai sekarang, mencampur pestisida menggunakan APD atau alat pelindung diri yang baik, baju pelindung, masker, kacamata pelindung, sarung tangan karet, dan sepatu boots harus terpasang. Melihat instruksi pestisida dan mengecek kelayakan alat yang akan digunakan. Simpan pestisida di gudang atau ruangan khusus. Saatnya penyemprotan. Ditunggu dulu. Perhatikan arah angin agar bisa mengatur posisi menyemprot yang sesuai. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris. Tanah yang subur membuat banyak penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak memperhatikan kesehatan dan keamanan para petani agar tetap sehat untuk bekerja menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Mari, mulai sekarang dan mulai dari diri sendiri, bijaklah dalam menggunakan pestisida. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika tidak kita mulai sekarang, lalu kapan lagi? Berikut ini adalah hasil wawancara dengan petani yang sedang melakukan penyemprotan pestisida. Ya, selamat pagi Pak De. Mau tanya, ini pestisidanya mereknya apa? Mereknya Apa Pak De? Pak De, kalau nyemprot biasanya kan harus pakai masker. Iki Pak De, mboten pakai masker, kenapa Pak De? Risih? Nggak biasa ya Pak De? Nggak gawa? Oh nggih. Terus biasanya kan harus danganan kan panjang. nggih, alhamdulillah tahu Pak De. Panjang kan jarak jauh kan iso. Iya betul. Terus Pak De harusnya kan pakai sarung tangan kan Pak De? Pak De nggak pakai kenapa? Risih Pak De? Nggak biasa. Nggak biasa. Iya. Tapi Pak De tahu kan Pak De kalau apa namanya tuh Pak De efek kalau pestisida kalau kehirup di hidung. Pak De tahu kan Pak De? Nggak sehat ya Pak De. Tapi sama iki Pak De bagaimana Pak De? Setiap nyemprot di sawah tapi kan orang sini udah biasa ya Pak De ya. Jadi jarang kok kalau di sawah itu jarang nyemprotnya. oh gitu Pak De. Tidak kalau kebun. Di kebun. Kalau di kebun kan biasa bisa setiap hari. Enggak ya Pak De Kalau ya. di sawah kan Jarang. setengah hari udah. Udah gitu ya Pak De. Oh iya benar. Tapi setidaknya Pak De jarang kena sakit yang kayak dampak pestisida jarang ya Pak De? Paru-paru. Iya, jarang. Alhamdulillah jangan ya Pak De ya. Alhamdulillah. Berarti tapi kalau di kebun ya bawa masker ya Pak De ya. Kalau bisa. Soalnya kalau di kebun kan nggak cukup 1 hari. Oh iya benar Pak De. Kadang sampai 2 hari. Oh enggak Pak De Kalau benar. di sawah cuma setengah hari kadang nggak selesai. Istirahat ya Pak De ya. Berarti yang penting Pak De udah tahu dampak kesehatannya kan Pak De ya. Oke Pak De. Pak De izin nanti.
Meskipun telah banyak sosialisasi yang dilakukan pada para petani, tetapi masih banyak petani yang tetap melakukan penyemprotan pestisida tanpa APD yang lengkap. Efeknya mungkin tidak dirasakan sekarang, namun bisa muncul beberapa tahun kemudian. Mbah nek bajak orang nganu ya Mbah ya. Si bacak iki. Nek bajak ya nek sawah ya orang nganggo nganu ya Mbah ya. Nganggo sepatu ya. Lunyu ya Mbah. Sepatu. Nggih. Lunyu ya Mbah. Abot. Nek nyemprot-nyemprot ya mboten nganggo nganu ya Mbah. Nganggo masker ya Mbah. Nganggo kadang Mbah. Nggih Mbah ya. Balik ya Mbah. Sing ndak penak ya Mbah nek mestine. Oh, iso mabuk. Mati lo mencuci. Iya Mbah, harusnya macul Mbah. Kan zaman mati dan. Ini payah nanti laut melingga. Apa Mbah? Kawai. Ini Mbah itu Mbah. Sekarang kan besok udah. Udah. Dadah, terima kasih. Nggak nang melakukan TV nggak? Apa di TV? Enggak, nggak apa-apa. Nanti balik loh, balik. Terus balik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pagi ini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana cara penyemprotan pertanian yang benar. Nah, pada pagi ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menyemprot pertanian yang agar sehat dan aman untuk masa depan anak dan bangsa. Jangan lupa menggunakan APD yang lengkap seperti penggunaan masker. Kemudian menggunakan sarung tangan. Dan lakukan penyemprotan pada jarak yang benar. Semoga pertanian di Indonesia semakin baik untuk masa depan anak bangsa. Salam sehat. Setiap kali petani menyemprot tanaman tanpa alat pelindung diri, mereka membuka jalan bagi racun untuk masuk ke dalam tubuh. Pestisida bisa masuk melalui napas, kulit, bahkan makanan yang disentuh tangan kotor. Racun itu lalu menyebar ke paru-paru, hati, bahkan otak. Dampaknya tidak selalu terasa langsung, tapi dalam jangka panjang. Bisa menyebabkan gangguan pernapasan, kerusakan saraf, dan bahkan kematian. Padahal semua itu bisa dicegah, hanya dengan memakai masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung saat menyemprot, risiko bisa ditekan secara drastis. Gunakan APD, lindungi diri, dan mari bersama ciptakan pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Karena petani sehat, berarti masa depan kita selamat.